Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini, yang cukup hangat. Setelah beberapa waktu ini kami mengalami cuaca yang cukup dingin. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama berbakti bersama denganmu Tuhan di dalam persekutuan ini. Bapa, terima kasih untuk puji-pujian yang telah Engkau berikan, kami bisa menaikkan lagu-lagu padamu Tuhan. Biarlah kiranya ini semua bisa menjadi bau-bau yang harum bagimu Tuhan. Dan Bapa, sebentar kami ingin mempelajari firman-Mu, kiranya Engkau tolong pimpin kami semua. Roh Kudus, Engkau berbicara dalam hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan, agar kiranya apa yang dikatakan keluar dari mulut ini datang merupakan kebenaran-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua Daniel yang akan berangkat kembali ke Indonesia pada Jumat yang mendatang. Tuhan, tolong sertai perjalanan mereka dan berikan mereka waktu yang indah selama di kota Melbourne ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk Jamie yang kakinya masih sakit. Tuhan, tolong berikan kesembuhan padanya Tuhan di dalam kakinya ini. Sekali lagi terima kasih untuk persekutuan ini. Persekutuan ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk-Mu. Dan biarlah kemuliaan-Mu kembali padamu, bukan kembali pada kami, tapi semata-mata kepadamu saja Tuhan. Biar dunia mengetahui bahwa Engkau adalah sungguh Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sama-sama kita masih membuka bagian kita ini, Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Saya ingin memulai di dalam ayat 20 pembukaannya, ya. Recap sebentar. Flashback sedikit dari yang pertama, doa Yesus akan dirinya sendiri. Dengan pembukaannya dikatakan bahwa dalam Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya dalam arti bahwa sekali lagi saya katakan minggu lalu dan 2 minggu yang lalu juga, bahwa kalau kita melihat Yohanes 17, kita harus kembali pada Yohanes 13 juga, di mana ini adalah merupakan satu rangkaian daripada perjalanan Yesus sebelum kemudian ia mengalami penyalipan. Maka itu di dalam Yohanes 17 ayat 1, Yesus mengatakan telah tiba saatnya, bahwa inilah sesudah ini. Kalau kita baca Yohanes 18, ia kemudian ditangkap. Dan di dalam Yohanes 17 bagian pertama, Yesus berdoa akan dirinya sendiri, kemuliaan yang ia sudah miliki sebelum dunia dijadikan. Lalu kita masuk ke dalam bagian kedua, Tuhan Yesus berdoa akan murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus pertama memulai identitas atau status daripada para muridnya. Kemudian juga Tuhan Yesus meminta dalam doanya pada Bapa untuk memelihara mereka dengan tujuan supaya mereka tetap satu, dan juga mereka ada sukacita Kristus ada dalam mereka, dan juga mereka dikuatkan di dalam dunia yang tidak senang dengan Injil Kristus ini. Dan juga terakhir, agar mereka murid-muridnya juga dikuduskan di dalam mengikuti Kristus. Karena Tuhan Yesus mengutus mereka ke dunia, maka itu dengan segala rintangan, Tuhan Yesus berdoa agar mereka tetap berada dalam kekudusan Bapa. Dan sekarang kita memasuki bagian ketiga, doa Yesus akan orang-orang percaya di dalam ayat ke-20. Ya, ingat, Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya ke dunia, ya, mengutus mereka ke dunia. Dan sekali lagi kita bisa melihat realisasi ini, kita bisa melihat hal yang nyata ini ketika kita masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat para murid kemudian pergi ke seluruh pelosok dunia untuk mengabarkan Injil Kristus Yesus. Dan kembali kepada Yohanes 17, di dalam pembukaannya ayat 20, Tuhan Yesus berkata lagi dalam doanya, dan bukan untuk mereka ini saja, mereka itu refer kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya pada para muridnya saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, jadi nantinya kalau pemberitaan mereka menyebar, mereka memberitakan Injil kemana-mana, Tuhan Yesus berdoa pada Bapa, tolong Bapak, juga aku berdoa untuk orang-orang percaya ini, termasuk kita hari ini. Ya, jadi bukan hanya mencakup
para murid, tapi juga mencakup kita semua yang hari ini telah mendengar Injil Kristus dan telah menerima dan percaya oleh pemberitaan Injil melalui apa yang dilakukan oleh para rasul, gereja, sejarah gereja, dan sebagainya. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Lalu di dalam ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Di dalam, kalau kita baca tadi ayat 20-26, kita mungkin kalau kita lihat, berulang kali ada kata satu, diulang-ulang. Minggu lalu di dalam ayat ke-11, Tuhan berbicara mengenai kesatuan antara para murid. Hari ini Tuhan Yesus juga dalam doanya berdoa tentang kesatuan yang ia inginkan, ia mohon pada Bapa untuk terjadi di dalam konteks orang-orang percaya, skop ruang lingkupnya lebih besar lagi. Tapi tetap intinya ada satu kesatuan, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dasar daripada kesatuan ini di antara orang-orang percaya, karena Tuhan Yesus memakai ilustrasi atau bukan ilustrasi, tetapi memakai realitanya bahwa karena Bapa dan Dia adalah satu, seperti yang saya sudah sebutkan sebelum-sebelumnya, tidak bisa terpisahkan, ya. Maka itu dalam ayat 21 dikatakan, engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Dan kemudian kalau kita lompat sedikit di dalam ayat 23, karena engkau Bapa ada di dalam aku ada di dalam engkau, dan sekarang aku ada di dalam mereka, aku ada di dalam orang-orang percaya. Kalau aku ada di dalam orang-orang percaya, dan aku juga di dalam engkau Bapa, dan engkau di dalam aku, berarti kita semua menjadi satu kesatuan, paket yang komplit. Maka itu kesatuan ini menjadi dasar daripada ini semua, menjadi kesatuan ini mempunyai dasar seperti itu gitu. Ada panggilan bagi orang-orang percaya untuk tetap satu di dalam kebenaran, ya. Sehingga di dalam ayat kedua 3 dikatakan, karena itu menjadi satu paket yang utuh, maka itu maka itu digunakan kata sempurna, menjadi suatu kata yang sempurna, atau dalam bahasa Yunani-nya itu menunjuk kepada komplit, atau paket yang komplit. Bapa ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam Bapa, dan Kristus sekarang ada di dalam kita, berarti kita semua ada di dalam satu kesatuan yang menyeluruh, ya. Itu satu dasarnya dulu yang harus kita mengerti. Nah, lalu saya ingin masuk ke dalam ayat 22. Dikatakan di sini, dan aku telah memberikan kepada mereka, kepada orang-orang percaya, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ya, itu. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Itu artinya apa? Bukan, jangan kita mengartikan kemudian, oh, Tuhan Yesus kita diberikan kemuliaan, berarti kemuliaan kita setara dengan Yesus. Bukan itu maksudnya. Kemuliaan kita tidak bisa setara dengan Yesus, tidak bisa setara dengan Allah Bapa. Ya, kalau mau lihat lagi, ada rekaman YouTube-nya di bagian pertama, saya berbicara banyak tentang kemuliaan Kristus di bagian pertama. Saya tidak akan ngulangi lagi di sini. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini, pada waktu Yesus berdoa, bahwa Yesus mengatakan, aku telah berikan. Di dalam ayat tadi, kemuliaan yang aku telah memberikan, ayat 22, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Sekali lagi saya ingin kaitkan ini dalam pembukaan Yohanes 17 ayat 1, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa saatnya telah tiba. Jadi maksudnya apa? Kemuliaan yang diberikan kepada kita itu berasosiasi kepada pengorbanan yang Yesus yang Yesus hadapi di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, kita sebagai orang yang percaya padanya mempunyai satu keselamatan, mempunyai satu pengharapan dan jalan keselamatan melalui Kristus. Dan juga pada saat bersamaan kita dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita mendapatkan kemuliaan tersebut karena kita telah dibenarkan di hadapan Bapa oleh karena pengorbanan Kristus. Maka pada itu, waktu Yesus mengatakan ia memberikan kita kemuliaan, itu berkaitan dengan keselamatan, dengan hal yang di mana kita dibenarkan di hadapan Bapa. Itu yang menjadi konteks kemuliaan itu, ya. Nah, kemudian ada satu yang bagian daripada yang ingin saya jabarkan di dalam
firman pada hari ini. Tadi kita sudah melihat bahwa yang menjadi dasar kesatuan orang percaya itu kenapa? Karena kita kembali kepada Bapa dan Kristus sendiri satu. Dan Kristus ada di dalam kita. Dan maka itu kita menjadi satu kesatuan yang komplit. Itu dasarnya. Dan lalu di dalam kesatuan itu sebagai orang percaya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita semua dibenarkan, diberikan kemuliaan. Nah kemudian tujuan daripada apa sih tujuan daripada kesatuan ini? Ya, ini merupakan bagian akhir daripada doa Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengulang-ulang kata satu? Biasanya kalau kita mengulang-ulang satu kata itu berarti menunjukkan suatu hal yang sangat penting. Karena maka itu kita ulang-ulang terus. Seperti orang tua kalau ngomong ke saya ngomong ke anak saya, jangan lupa ini. Tapi nggak lama saya ngomong lagi, jangan lupa ini. Mungkin sampai anak saya bosan kali dengar saya ngomong terus. Tapi ingin menekankan gitu. Pentingnya hal itu, jangan sampai lupa atau nggak dikerjakan atau dan sebagainya. Tapi pada saat yang maka itu kata satu ini mempunyai suatu makna yang sangat penting dan mempunyai tujuan. Kenapa sangat penting? Karena mempunyai tujuan, ya. Tujuannya apa? Di dalam ayat 23 dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, ya, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Jadi sekali lagi, kemuliaan yang kita dapatkan dengan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dengan mengerti dasar daripada hubungan relasi antara Bapa dan Kristus yang satu itu, akhirnya itu semua membawa kita kepada satu, memanggil kita untuk kepada satu kesatuan. Dan tujuan daripada kesatuan ini seperti dikatakan, pertama, bahwa agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, bahwa Bapa telah mengutus aku, ya, Bapa telah mengutus aku. Tujuan pertama itu di dalam kesatuan. Jadi apa maksudnya? Bagaimana maksudnya kok supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, lalu hubungannya apa dengan kita orang percaya yang menjadi satu ini, mendapat panggil untuk satu? Hubungannya itu bagaimana? Pertama saya ingin kita melihat terlebih dahulu, ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit Yohanes pasal 10 ayat 25. Ya. Yohanes 10 ayat 25 mengatakan, Yesus menjawab mereka, pada orang-orang Yahudi pada saat itu yang tidak percaya akan Yesus. Yesus berkata pada mereka, Yohanes 10 ayat 25, aku telah mengatakannya pada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tentang diriku. Kalau kamu tidak percaya dengan diriku, dengan omonganku, lihat apa yang aku kerjakan. Itu satu, ya. Nanti saya akan balik kenapa saya kaitkan ini semua. Sampai kemudian, ya, dikatakan bahwa kalau kita kembali ke Yohanes 17 tadi juga, ya, ini saya lompat sedikit nih, ya, saya lompat ke dalam ayat ke-25, ya, saya lompat ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu, mereka orang percaya dan para murid tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pertama Yesus mengatakan pada orang Yahudi, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang kau ucapkan, apa yang aku ajarkan, kamu lihat perbuatan-perbuatanku. Ya, bahwa ini memang perbuatanku ini bukanlah datang dari kekuatan manusia biasa. Kalau tidak ada sumbernya, yaitu Bapa, Allah Bapa sendiri yang memberikan otoritas kekuatan itu padaku, tidak mungkin aku bisa melakukan mujizat-mujizat yang aku lakukan. Dan kemudian dalam ayat ke-25 dikatakan, Yohanes 17 tadi, bahwa dunia tidak mengenal engkau, tetapi para murid dan orang percaya ini percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Sehingga kita bisa melihat, ya, kalau kita mungkin gak usah dibuka mungkin di rumah, tapi saya akan bacakan saja bahwa di dalam Yohanes pasal 6 ayat 30, Yohanes pasal 6 ayat ke-67, mulai dari 67, pada waktu saat di mana para murid pengikut Kristus pelan-pelan meninggalkan dia. Kemudian di Yohanes 6 ayat 67, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Lalu ayat ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, engkau adalah yang kudus dari Allah. Para murid melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Para murid melihat apa yang Yesus lakukan selama hidupnya di muka bumi ini. Selama 3,5 tahun ia bersama dengan para murid. Mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, yang kesemuanya itu adalah berkaitan juga dengan melihat hal itu semua. Ya, mereka mengerti bahwa Yesus ini mempunyai suatu otoritas, suatu kuasa yang bukan dari dunia ini. Ya, yang bukan dari dunia ini. Bahwa juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kehidupannya, dengan apa yang diajarkan, dengan segala mujizat yang ia lakukan, otoritas, kuasa dan natur dia di hadapan para murid dan di hadapan manusia, orang-orang, dan juga kita hari ini, itu juga dengan tidak lain seperti yang dikatakan dalam ayat 26, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, nama Bapa kepada mereka, dengan cara-cara seperti ini. Dan pada saat bersamaan, para murid mengerti ketika mereka melihat hal itu semua, bahwa Yesus adalah yang diutus daripada Allah. Kembali lalu, dengan demikian, bagaimana maksudnya dampaknya kemudian panggilan bagi orang percaya untuk satu, dan kemudian tujuannya adalah untuk supaya agar dunia tahu bahwa engkau mengutus aku. Para murid dan orang percaya engkau telah mengerti, engkau telah mengamini, percaya bahwa aku memang diutus oleh Bapa. Tapi bagaimana dengan dunia? Hubungannya dengan apa yang kalian lakukan dalam persatuan kalian? Hubungannya tidak lain adalah bagaimana dunia bisa tahu bahwa engkau mengutus aku. Kalau mereka tidak melihat diri kalian semua, diri kita semua sebagai orang yang satu percaya, mendengarkan atau mengumandangkan Injil Kristus Yesus. Di dalam kesatuan kehidupan jemaat gereja, gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita dan jemaat, kehidupan berjemaat di dalam kapasitasnya, di dalam kesatuan mereka mengamini, mereka menaikkan pujian seperti lagu yang kita nyanyikan, Yesus terbesarlah di dalamku. Dunia melihat bahwa jemaat ini bersatu padu, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dunia melihat bahwa jemaat Tuhan, orang-orang percaya, gereja, mengumandangkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus Yesus. Dan di dalam kehidupan jemaat mereka bersatu, mengamini dan betul-betul berakar di dalam iman mereka akan apa yang diajarkan, akan apa yang disebarkan di dalam kehidupan berjemaat. Oleh karena itu, dengan begitu, orang luar, dunia melihat hal itu yang terjadi di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kesatuan kita semua, menaikkan pujian, memuliakan nama Tuhan, membelajar firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, gereja juga terus menyebarkan Injil Kristus kebenarannya. Maka dunia melihat hal itu. Kemudian dunia mulai mengerti bahwa betul bahwa Yesus adalah yang diutus daripada Allah. Kalau Yesus bukan daripada Allah, kenapa orang-orang ini terus-terus setiap hari Minggu datang bersatu? Kenapa mereka dengan setia untuk datang melayani? Banyak semua yang sukarelawan, tidak dibayar, mereka setia melayani di dalam kesatuan kehidupan berjemaat mereka. Ngapain mereka di gereja? Ngapain mereka korbankan waktu? Kalau Yesus itu betul bukan diutus daripada Allah, kenapa mereka melakukan itu semua dalam kesatuan mereka? Habis-habisin waktu aja. Tapi itu tapi itu yang dilakukan oleh jemaat dalam kesatuannya, sehingga dunia tahu bahwa ada sesuatu yang beda. Sehingga mereka setiap hari Minggu dengan setia datang, mengorbankan waktu, mengorbankan kepentingannya untuk sementara waktu, berkumpul bersama-sama
menaikkan pujian bagi Allah Bapa, sehingga dunia tahu bahwa memang betul Yesus adalah yang diutus daripada Allah. Karena nama Yesus dikumandangkan terus di dalam kesatuan jemaat. Maka itu panggilan daripada gereja dari abad ke abad sampai hari ini. Gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman, untuk memberitakan nama Yesus. Bukan nama si pendeta, bukan nama sekelompok penyanyi, tetapi adalah nama Yesus yang harus dikumandangkan. Kemuliaan harus kembali kepada Yesus, bukan kembali kepada hamba Tuhan, bukan kembali kepada pemain musik, bukan kembali kepada yang usher dan yang masak dan segala macam. Tapi semata-mata kemuliaan harus kembali lagi kepada Kristus Yesus melalui kesatuan daripada jemaat, sehingga sekali lagi dunia mengetahui bahwa Yesus betul diutus oleh Allah. Ya, kira-kira ngerti di situ ya. Lalu tujuan kedua apa dengan kesatuan jemaat ini? Kita tahu, sekali lagi kita tahu dasarnya apa. Di dalam kemuliaan yang Tuhan berikan, dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, kita dibenarkan, kita dipanggil untuk bersatu karena mempunyai dasar antara Allah Bapa, Allah dan Kristus dengan kita, semuanya satu komplit. Tujuannya satu, tadi kita sudah bahas tentang supaya dunia tahu bahwa Yesus diutus oleh Allah. Kedua, ayat 23 tadi menjelaskan supaya dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka. Supaya dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Pertama, saya ingin kembali lagi sekali lagi. Ya, di dalam Markus di dalam Markus pasal 1 ya. Di dalam Markus, ini mungkin saya sudah ungkapkan minggu lalu kalau nggak salah, tapi izinkan saya untuk ungkapkan lagi. Sama seperti engkau telah mengasihi aku, itu yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus ingat sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat ke-11 pada waktu Yesus dibaptis. Markus pasal 1 ayat 11. Markus 1 ayat 11. Pada waktu ia dibaptis lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus membenarkan tentang kasih karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi dia sebagai anaknya, di mana Allah berkenan. Dan lalu bagaimana kemudian dengan panggilan kesatuan jemaat ini untuk supaya dunia tahu bahwa engkau telah mengasihi mereka. Ingat sekali lagi apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 13, Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Pada waktu Yesus berbicara kepada para muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Selama 3,5 tahun aku bersama-sama denganmu pagi, siang, malam. Aku menunjukkan apa arti kasih itu kepadamu. Sekarang saatnya panggilanmu juga. Engkau harus mengasihi sesamamu. Dengan demikian, ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, saya bacakan dulu ya, izinkan saya untuk baca ini semua. Dan lalu, Rasul Paulus di dalam suratnya Kolose pasal 3, Rasul Paulus dalam suratnya Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kenakanlah kasih sebagai hal yang mengikat dan menyempurnakan kesatuan. Kembali kepada Yohanes 17. Jadi apa maksudnya ketika Tuhan Yesus katakan, kamu bersatu supaya dunia mengetahui bahwa engkau mengasihi mereka. Setiap daripada kita harus menyadari, kita harus ingat, Allah Bapa mengasihi kita dalam kehidupan kita sebagai individu. Ya, sebagai individu. Dengan segala hal yang kita dapatkan dalam hidup ini. Makanan, keluarga, pekerjaan, rumah. Ya. Kita harus menyadari dan bersyukur bahwa itu adalah hal-hal yang
mungkin kita seringkali memperlakukan secara cuma-cuma, tapi itu adalah bukti daripada kasih Allah pada kita, penyertaan Dia. Dan kemudian ketika kita berkumpul menjadi satu dalam kehidupan berjemaat, kasih itu juga kita realisasikan, kita jadikan suatu hal yang nyata di antara sesama. Ya. Pertama saya ingin stop dulu sebentar. Pada waktu kita berbicara mengenai saling mengasihi dan mengasihi, jangan kemudian kita mengartikan bahwa kalau gitu, kalau si A berbuat dosa ya biarin aja. Kita namanya kan mengasihi, sudah diamakan saja. Kalau gereja memberikan pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman, biarin aja dan kita mengasihi. Nggak begitu ya. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah saling mengasihi ya. Bahkan sebenarnya kalau ada saudara kita yang berdosa, kita menegur, mengingatkan dan menegur, itu merupakan bagian dari kasih sebenarnya. Justru kalau kita diam-diam saja, justru kita sebenarnya tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan prinsip kasih tersebut. Sama halnya seperti orang tua. Kalau anak kita berbuat salah, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menegur, mengingatkan dan menegur anak kita. Ya. Mendisiplin anak kita, bahkan itu merupakan bagian daripada kasih. Kalau kita biarkan saja, justru kita sebenarnya kejam, membiarkan anak kita atau siapapun terjerumus semakin dalam, dan kita tidak mengulurkan tangan. Jadi kita harus mengingatkan itu. Kalau gereja memberitakan firman Tuhan dengan sesuatu yang ngawur, kita harus memperingati, kita harus mengingatkan bagian daripada kasih. Karena kalau tidak, kesatuan jemaat ini bisa hancur babak belur. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus kembali lagi, supaya dunia tahu bahwa engkau mengasihi mereka. Kenapa? Karena dunia kemudian melihat di dalam kesatuan jemaat ini, persekutuan ini misalkan, atau gereja di belakang ini, Camberwell, atau gereja Tuhan dimanapun. Dunia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lain daripada yang lain. Di dalam komunitas itu, di dalam jemaat itu, mereka betul-betul mempraktekkan kasih antara satu dengan yang lainnya. Mereka betul-betul memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Hari ini sebentar kita akan menikmati masakan yang disiapkan oleh Jenny dan Ivan. Itu merupakan bukti daripada kasih. Noni memainkan musik hari ini. Itu merupakan bukti daripada kasih dia kepada persekutuan ini. Didi membantu membereskan bangku-bangku pada hari pagi ini. Itu bukti daripada kasih dia. Meskipun mungkin kita nggak terpikir akan hal itu. Ya, dan masih banyak hal yang lain lagi. Grace, Daniel, Gracia memainkan puji-pujian, itu merupakan bukti daripada kasih. Kasih akan apa yang Tuhan telah berikan pada kita semua sebagai dalam kehidupan berjemaat, dalam satu kesatuan sebagai jemaat. Kalau hal itu kita tidak praktekkan, bagaimana kemudian dunia bisa tahu bahwa Bapa yang mengutus Kristus dan bahwa kasih Bapa telah diberikan kepada kita. Ngomong kasarnya, kalau kita ingin berbicara pada kamu mau lihat Tuhan, kamu lihat aja kehidupan jemaat itu bagaimana. Kamu mau melihat keberadaan Tuhan, kamu lihat aja kesatuan daripada jemaat itu gimana. Apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka, secara individu maupun secara berjemaat dalam kesatuan tersebut. Apa yang mereka praktekkan? Kamu mau lihat Tuhan, kamu mau mengerti keberadaan Tuhan, kamu lihat aja. Karena melalui hal itu semua kamu bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan. Karena jemaat itu mempraktekkan kasih antara satu dengan yang lainnya. Ingat sekali lagi, dalam kehidupan bergereja berjemaat, satu susah, satu jatuh, semua susah. Satu sukacita, semua bersukacita. Itulah kesatuan. Hari ini anak saya bermain, dia suka main volley. Ya, volley itu kan permainan sport yang tim ya, teamwork ya, kayak sepak bola, basket dan segalanya. Saya ajarkan kepada dia, saya ingatkan, kita harus mempunyai suatu sikap yang betul di dalam permainan itu, saya bilang. Sebab kenapa? Karena kalau sikap kita salah, kita mempengaruhi seluruh tim. Konsekuensinya adalah satu tim. Kalau attitude kita itu salah, kita tidak menunjukkan istilah bahasa Inggris sportsmanship,
teamwork gitu ya, kerjasama yang baik untuk satu tim. Itu semua mempengaruhi, efeknya itu semua. Satu tim itu bisa jatuh semuanya. Hanya karena ulah satu orang, semuanya kepengaruh. Ya. Maka itu yang harus dilakukan oleh gereja, oleh kehidupan kita. Harus ingat, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ingat sekali lagi, bukan mengasihi bukan artinya kompromi dengan dosa dan apa-apa, nggak apa-apa. Itu bukan kasih. Itu ngawur menurut saya. Tapi kasih menunjukkan bahwa kita memperhatikan, kita entah itu melalui WhatsApp, apa kabar, kita berdoa, ada jam doa di persekutuan ini setiap Kamis malam, kita mendoakan buat persekutuan, kita mendoakan buat setiap orang, kita mendoakan untuk gereja ini, gereja Camberwell juga dan segalanya. Jadi sekali lagi intinya itu adalah supaya dunia tahu bahwa dalam kesatuan ini, bahwa Bapa itu telah memberikan kasih-Nya kepada dunia ini, dan itu bukan hanya secara teori belaka, tapi betul-betul dipraktekkan sehingga dunia melihat itu, dunia tahu bahwa Allah itu ada. Sehingga pada waktu kita berbicara tentang Injil, tentang kebenaran firman, kita bukan hanya bicara secara teori, tapi itu dipraktekkan. Kasih itu bukan gosip yang dipraktekkan, tapi kasih yang dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat sebagai satu kesatuan. Kita mencoba saling menolong antara satu dengan yang lain, memperhatikan antara satu dengan yang lain, memberikan semangat kepada satu yang lain. Dan itu panggilan kesatuan. Ya. Panggilan daripada kesatuan akan apa yang Tuhan telah rumuskan pada kita. Kesatuan itu bukan hanya satu semacam begitu saja, tapi mempunyai tujuan agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Dunia bisa melihat bahwa Yesus sungguh adalah Allah, Juru Selamat. Kedua, agar dunia tahu bahwa Engkau telah sungguh-sungguh, Engkau telah memberikan kasih-Mu. Dunia mengerti kasih itu seperti apa, kasih Bapa seperti apa, yang tidak bisa dimiliki oleh dunia. Dengan demikian, Injil bisa terus diberitakan. Injil menjadi suatu hal yang nyata, ya. Nah, dari situ, jadi itu kurang lebih konklusi daripada doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini. Saya anjurkan silakan pulang baca lagi. Ada pengulangan kata-kata terus yang dimainkan, aku di dalam aku, engkau di dalam aku di dalam engkau, aku sekarang di dalam mereka, supaya mereka menjadi satu dan satu. Jadi ada pengulangan terus dalam doa bagian ini. Tapi sekali lagi panggilan bagi kita, marilah kita menjadi suatu jemaat yang sungguh-sungguh hidup, yang sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Bapa yang telah kita terima dan kita ungkapkan di dalam kehidupan berjemaat. Bukan hanya cuma omon-omon, bukan hanya cuma ngomong doang, tapi let's do it. Seperti iklan Nike, just do it. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus katakan pada murid, sekarang aku minta kamu untuk saling mengasihi supaya mereka tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Dan supaya mereka tahu bahwa aku adalah diutus daripada Bapa. Kiranya bagian Yohanes 17 ini, seri pendek ini bisa memberikan kekuatan pada kita semua. Karena sekali lagi bagi saya bagian ini merupakan suatu doa Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh indah, yang hanya tercatat di dalam Yohanes 17. Dan jujur, ini adalah bagian yang dari dulu saya punya kerinduan ingin saya korbankan, tapi belum sempat. Sampai hari ini baru sempat. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Ya, saya akan stop di situ. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa bertambah surga, terima kasih untuk kesempatan bisa sekali lagi mempelajari firman-Mu Tuhan. Bapa,
Ingatkan kami, jikalau kami mengatakan bahwa kami adalah pengikut-Mu dan murid-murid-Mu Tuhan, biarlah kiranya semangat persatuan di dalam satu kehidupan berjemaat itu kami betul-betul aminkan. Bukan jemaat yang pecah belah entah karena hal-hal yang tidak karu-karuan, tapi jikalau Tuhan di antara kami ada yang ingin mencoba memecah belah persekutuan yang Kau berikan atau jemaat Tuhan, dimanapun gerejamu Tuhan, kiranya Engkau ingatkan orang-orang tersebut akan apa yang Tuhan Yesus doakan di dalam Yohanes 17 ini. Panggilan-Mu untuk sebagai kehidupan berjemaat untuk kami bersatu. Bersatu bukan hanya sekedar bersatu, tetapi mempunyai tujuan agar dunia tahu bahwa Engkau Bapa telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Bahwa Ia adalah daripada yang kudus seperti pengakuan Simon Petrus yang datang daripada-Mu. Bahwa hanya di dalam Dialah kami bisa menemukan pengharapan dan keselamatan Tuhan, yang Engkau berikan secara gratis pada kami semua. Dan pada saat bersama kiranya Tuhan, agar dunia tahu bahwa di dalam persatuan kami, kehidupan berjemaat ini, bahwa mereka bisa melihat kasih Bapa yang sungguh-sungguh nyata yang dipraktekkan di dalam kehidupan berjemaat antara satu dengan yang lainnya. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami manusia yang penuh dengan kedagingan dan kelemahan yang seringkali mempunyai ego yang tinggi Tuhan. Kepentingan kami antara satu hal dengan yang lainnya. Oh Tuhan, mohon kiranya Engkau ampuni dosa kami dan terus pimpin persekutuan ini Tuhan. Pimpin persekutuan ini, peliharalah, jagalah, lindungilah teman-teman semua di sini Tuhan. Kami semua, agar kami terus setia di dalam perjalanan iman ini sampai garis akhir. Untuk suatu hari kami bisa berada di mana Engkau berada, Yesus Kristus, bersama-sama denganmu, dan sukacitamu penuh di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Jauh dan sempurna ini, kami menaikkan amin.